Hai everyone, jadi di video kali ini aku bakal ngajarin kalian beberapa basic untuk memulai sulam atau basic jahit juga ada sih. Aku sengaja buat video ini bener-bener basic banget, jadi kalian yang belum pernah sama sekali menyentuh benang, jarum, dan lain-lain bisa paham dan mengerti caranya. Oke, semoga video ini membantu dan mari kita mulai. Karena di live aku itu masih banyak banget yang minta untuk ngasih tahu caranya bagaimana aku memisahkan benang, jadi aku buatin tutorial untuk misahin benang. Kenapa dipisahin? Karena pada dasarnya benang sulamnya ini terlalu tebal ya kalau misalnya kalian gunakan di sekali project kalian. Dan juga kalau misalnya benangnya terlalu tebal itu hasilnya menurut aku agak kurang bagus sih. Makanya biasanya aku gunakan satu helai dari si part benang ini. Ya, untuk range 1-2 helai benang aku masih oke banget sama hasilnya, jadi tergantung selera kalian aja. Nah, di dalam satu benang ini bisa kita pecah jadi sekitar 6 helai. Saat sudah terpecah, kalian cuma perlu tarik salah satu benangnya dan tahan bagian benang lainnya dan tada, sudah selesai seperti itu. Nah, itu berlaku yang sama ya kalau kalian gunain 2 helai. Aku saranin kalian untuk tarik satu persatu, jangan langsung 2, karena langsung 2 itu biasanya lebih berpotensi untuk kusut ya. Jadi aku saranin untuk satu persatu aja. Oke, selanjutnya ini cara memasukkan benang ke dalam jarum. Sebenarnya ini super duper basic banget, tapi ada juga beberapa orang yang minta aku untuk buat tutorial cara masukin benang ke jarum. Oke, jadi aku buatin aja untuk kasih kalian lihat cara yang aku gunakan. Sebenarnya sama seperti biasa ya, cuman perlu ya benang sama jarum terus dimasukin. Tapi untuk cara mudahnya kalian bisa lihat di tutorial keempat dengan menggunakan mata nenek. Selanjutnya cara mengunci ujung benangnya. Nah, setelah kita udah masukin benangnya ke jarum, terus kita satuin bagian ujung benangnya yang kanan dan ujung benang yang kiri. Kita pastikan bahwa ujungnya itu udah sejajar ya. Nah, mari kita mulai. Caranya itu mudah banget. Kalian hanya perlu letakkan jarumnya di atas benang atau ujung benangnya, terus kalian lilitkan benangnya 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Sebenarnya 1 kali aja itu bisa, tapi aku lebih sarankan untuk 2 untuk make sure dia itu kuat. Setelah itu, lilitannya kalian tarik sampai ke ujung benangnya. Dan jangan lupa juga untuk pastiin kalau ikatannya itu kuat ya. Berikutnya itu cara menggunakan mata nenek. Untuk di bagian kit aku pasti kalian udah dapat si mata nenek ini. Ini tuh mempermudah banget ya untuk kalian yang mudah emosi dalam memasukin benang ke dalam jarum. Nah, ini kalian tinggal masukin aja si mata neneknya ke dalam lubang jarum, dan terus lubang dari mata neneknya itu kalian masukin benang. Lubangnya ini kan tidak sekecil lubang jarum ya, jadi bakal lebih mudah. Ketika sudah, kalian tarik si mata neneknya melewati si jarum. Dan tada, semudah itu untuk masukin benang ke jarum. Jadi ini bisa dan cocok banget untuk kalian yang mudah emosian ya, especially seperti saya ini. Oke, selanjutnya cara menggunakan hoop sulam. Untuk pertama-tama kita pisahkan dulu bagian hoop dalam dan hoop luarnya dengan cara melonggarkan bagian hoop luarnya. Setelah terpisah, kita taruh kain yang akan kita gunakan di atas hoop bagian dalam. Pastikan kanan, kiri, dan atas bawahnya itu udah pas. Setelah itu kita timpa lagi dengan hoop bagian luarnya. Oh ya, aku punya tips gimana caranya supaya bagian tengahnya itu atau bagian kainnya itu lebih terik atau kencang. Caranya adalah ketika kalian sudah setengah memasangkan si hoop bagian luarnya, atau kalian belum masukin semua, kalian bisa lihat ya, aku baru masukin setengah. Kalian udah mulai kencengin si bautnya. Setelah dirasa agak kenceng, kalian
bantu dorong si hook bagian luarnya. Walaupun ini agak susah, tapi percaya bahwa ini bakal lebih kencang gitu. Nah, kalian bisa dengarkan suaranya kalau itu tuh kencang. Aku tahu ini basic banget dan harusnya udah bisa kalian lakukan, tapi aku cuma jaga-jaga siapa tahu ada yang nggak tahu. Terkadang ini agak susah ya buka dari si bagian baut, jadi aku bantu aja dorong dari bagian belakang seperti ini sampai terlepas. Tapi bagi kalian yang bisa menggunakan baut ya it's okay, tinggal dikendorin aja si bagian bautnya. Nah, untuk bagian pendedel ini aku butuhkan banget ternyata pas kita mulai sulam, karena terkadang jiwa perfeksionis aku ini menyuruh aku untuk membongkar hasil sulaman aku. Dan membongkar sulam itu ternyata agak sulit ketika kita menggunakan gunting atau pisau atau sejenis pemotong lainnya. Jadi penggunaan pendedel ini adalah salah satu life changing aku banget, karena dengan ini aku mudah banget untuk ngelepasin si sulamannya. Caranya mudah banget sih, kalian tinggal masukin bagian panjangnya itu ke dalam jahitan atau sulaman kalian. Tapi make sure bahwa kainnya itu atau bagian belacunya tidak ikut terbawa ya, atau terpotong. Nah, karena sekali maju itu agak susah, kalian bantu dengan dorongan maju mundur seperti ini ya. Intinya aku cuman bilang kalau misalnya kalian perlu hati-hati dalam menggunakan pendedel, takutnya bagian yang tidak ingin kalian buka itu ikut terbuka. Jadi kan agak sayang ya. Dan pendedel ini juga biasa aku gunakan sebagai pengganti gunting, karena ya ini untuk memotong benang ya guys. Nah, setelah itu kalian tinggal tarik aja sisa-sisa benangnya dan voila, dia terkeluar sendiri. Oke, aku rasa ini cukup banget untuk bagian basic-basic penggunaan alatnya, dan thanks for watching, see you in another video, thank you.